New normal untuk siapa? Awal tahun 2020, dunia dirundung duka. Wabah coronavirus menyebar ke seantero dunia, diawali dari Wuhan, China, kemudian menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Wabah corona telah mengubah perilaku manusia, mengubah gaya hidup dan menghentikan sekian banyak unit usaha. Sektor ekonomi menjadi terpukul karena sektor industri dan perdagangan mendadak sepi, dihantui oleh virus ini. Mal-mal besar dipaksa tutup. Sektor-sektor yang tidak dianggap vital bagi kebutuhan masyarakat seperti hiburan, pariwisata, perhotelan, dan lain sebagainya juga dihentikan aktivitasnya. Hal ini mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi yang banyak menyumbang devisa negara. Dan pada akhirnya, negara pun kelimpungan menghadapi situasi ekonomi semacam ini. Penanganan kasus pandemik di Indonesia memang terbilang unik. Di saat awal penyebarannya, negara-negara di dunia berbenah untuk bersiap diri menghadapi masuknya virus. Justru pejabat di negeri ini banyak berkelakar bahwa Indonesia kebal karena jamu, karena beriklim tropis, serta berbagai dalih yang tidak masuk akal lainnya. Semua dilontarkan di hadapan publik tanpa dasar serta landasan ilmiah sama sekali. Teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Ya. Dan ketika akhirnya virus corona masuk, kita pun tidak siap dengan segala konsekuensinya. Disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah menjadikan rakyat kebingungan menentukan sikap. Diperparah lagi dengan kebijakan-kebijakan aneh para pemimpin di negeri ini. Ambillah contoh kebijakan sosial dan physical distancing yang selalu dikampanyekan oleh gugus tugas dan para pakar kesehatan. Peraturan ini dengan santainya dilanggar oleh sekian banyak pejabat penting negeri ini dalam berbagai acara, mulai dari press conference hingga konser amal live yang penuh kontroversi. Selain itu, kebijakan mudik yang dilarang namun pulang kampung diperbolehkan, keluar kota dilarang namun bandara sudah dioperasikan. Pemimpin negeri ini tidak tahu esensi bahwa faktanya telah terjadi eksodus manusia dari epicentrum dan zona merah menuju zona-zona hijau di daerah. Dan akibatnya, ledakan new case harian melejit. Dari yang rata-rata 200 hingga 400 kasus baru per hari menjadi 600 bahkan di angka mendekati 1000 kasus per harinya. Padahal beberapa hari sebelumnya Jokowi mencanangkan program pemulihan dengan istilah new normal. Memang kelihatan aneh. Di saat lonjakan kasus baru semakin besar, justru Jokowi meminta masyarakat agar hidup dan berdamai bersama corona. Kebijakan new normal diambil dengan alasan ekonomi harus tetap berjalan. Sektor-sektor yang mulanya ditutup harus kembali beroperasi karena kerugian secara ekonomi akan semakin besar jika tidak berjalan. Kebijakan new normal sekilas membela orang kecil dan masyarakat cilik. Namun banyak kepentingan orang-orang berduit dan para pemodal, mal-mal, pabrik, toko, restoran, pariwisata, dan lain-lain adalah bisnis mereka. Dengan pembukaan semua unit bisnis tersebut, besar kemungkinan akan mengakibatkan semakin buruknya situasi pandemi di Indonesia. Apalagi edukasi ke masyarakat yang dilakukan hanya setengah hati. Lisan berucap menggunakan masker namun kenyataan di lapangan mencontohkan pemakaian masker yang salah. Sungguh ironi. Jadi, kebijakan new normal untuk kepentingan siapa? Atau new normal membunuh rakyat dan mementingkan kaum kapital?